Hai semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mampir di channel gua. Dan di video kali ini, gua mau ngebahas tentang kenapa sih orang-orang Eropa, orang-orang luar negeri itu lebih tinggi-tinggi dibanding orang-orang yang ada di Indonesia. Orang Eropa dan Amerika pada umumnya bertubuh tinggi besar, sedangkan orang Indonesia dan Asia pada umumnya bertubuh lebih kecil. Apakah ras Kaukasia, ras kulit putih memang ditakdirkan bertubuh besar? Jawabannya mungkin tidak. Kalau teman-teman pergi ke museum yang ada di Eropa, mungkin teman-teman bakal terkejut bahwa pada umumnya baju itu kecil-kecil, seukuran orang Indonesia saat inilah. Nah, dari penelitian terkini yang dilakukan oleh Timothy, yaitu profesor ekonomi dari Universitas Essex, itu ternyata memang tinggi rata-rata orang Eropa telah naik 11 cm dalam 1 abad terakhir. Dari hasil penelitiannya, di 15 negara di Eropa, pria Eropa pada 1870 itu bertinggi rata-rata 167 cm. Namun pada 1980, tinggi rata-rata mereka adalah 178 cm. Pria Belanda adalah para raksasa dengan tinggi rata-rata saat ini adalah 183 cm. Sedangkan pria Portugis yang terpendek di Eropa yaitu dengan rata-rata 173 cm. Penelitian tinggi badan hanya dilakukan pada pria karena hanya data tinggi badan pria yang tersedia untuk dijadikan perbandingan, yang pada masa lalu itu dicatat dari mereka yang ikut dalam pendaftaran militer. Temuan ini menguatkan kesimpulan bahwa taraf ekonomi dan kesehatan adalah penentu tinggi badan, bukan ras dan yang lainnya. Dalam laporan UNICEF tahun 2003, terlihat bahwa ras yang sama bisa memiliki perbedaan tinggi badan yang mencolok apabila taraf ekonomi dan kesehatannya itu berbeda. Laporan UNICEF itu menyebutkan bahwa orang Korea Utara yang dibesarkan pada tahun 1990-an ketika kelaparan banyak melanda negara itu memiliki tinggi badan 12 cm lebih pendek daripada orang muda Korea Selatan yang makmur. Perbedaan tinggi badan tidak terlihat pada warga kedua negara yang berumur di atas 40 tahun. Ukuran tubuh merupakan indikator kunci dari perbaikan rata-rata dalam kesehatan masyarakat. Peningkatan pengetahuan tentang kesehatan dan kebersihan serta sistem kesehatan yang baik sangatlah menentukan. Jadi, yang penting adalah peningkatan taraf kesehatan. Peningkatan taraf kesehatan, sebagaimana tercermin pada penurunan angka kematian bayi, adalah faktor tunggal terpenting dalam mendorong peningkatan tinggi badan. Hubungan antara kematian bayi dan tinggi badan telah ditunjukkan oleh sejumlah penelitian. Di samping penurunan besar dalam angka kematian bayi, kenaikan pesat dalam tinggi rata-rata pria Eropa itu berkaitan dengan penurunan tajam angka kelahiran dan ukuran keluarga. Di samping penurunan besar dalam angka kematian bayi, kenaikan pesat dalam tinggi rata-rata pria Eropa itu berkaitan dengan penurunan tajam angka kelahiran dan ukuran keluarga. Faktor-faktor lainnya adalah peningkatan pendapatan per kapita, sanitasi perumahan dan lingkungan, pendidikan umum tentang kesehatan dan juga gizi, yang menyebabkan perbaikan perawatan anak-anak dan remaja di dalam rumah dan sistem layanan sosial dan kesehatan. Menurut survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 1997, tinggi rata-rata pria Indonesia adalah 158 cm, masih jauh lebih pendek daripada rata-rata pria Eropa di tahun 1870, dan juga jauh di bawah rata-rata pria Jepang tahun 2011, yaitu 170 cm. Padahal, di tahun 1942 ketika Jepang menduduki Indonesia, kakek nenek kita menyebut tentara Jepang itu sebagai jago kate, yang artinya mereka itu pendek-pendek. Mungkin masih perlu beberapa generasi lagi sebelum pria Indonesia berdiri sama tinggi dengan para pria Eropa dan Jepang. Dengan catatan, pembangunan ekonomi dan kesehatan terus berjalan dengan baik. Itulah tadi informasi kenapa orang-orang luar negeri, orang-orang di Eropa lebih tinggi daripada orang-orang yang ada di Indonesia.